Meskipun tak punya partai dan belum ada tanda-tanda akan mendirikan partai, nama Anies Baswedan kembali mencuat pasca putusan MK menghapus syarat 20% pencalonan presiden presidensial threshold yang sudah berlaku sejak Pilpres 2009 kemarin. Sebelum putusan MK itu, Anies dan Ahok sudah dipasang-pasangkan juga, imbas dari pertemuan Anies dan Ahok yang terlihat akrab dalam peringatan malam tahun baru di Jakarta kemarin yang mengundang semua mantan gubernur Jakarta. Sayangnya Jokowi tak terlihat hadir dan itu disorot jelek, sengaja mungkin. Anies Baswedan sendiri hanya memuji para penggugat yang gugatannya dikabulkan MK, yakni 4 mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yakni Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Safei, Salis Khairul Fatna, dan Faisal Nasirul Haq. Anies mengatakan mereka sudah memperkuat demokrasi, bukan melucutinya. Selama ada mereka, harapan demokrasi Indonesia akan selalu menyala. Berarti Anies tak memuji mahasiswa yang juga menggugat MK, yakni Almas Sakabbiru dan Arkan Wahyu, yang membuka jalan bagi Gibran maju sebagai cawapres. Seharusnya Anies Baswedan tak terlalu memuji para penggugat yang akhirnya MK menghapus syarat pencalonan 20% calon presiden itu, para mahasiswa yang dari UIN Sunan Kalijaga itu, karena penggugat soal usia pencalonan presiden yang mempersilahkan Gibran maju cawapres juga dari mahasiswa UNS Solo. Jangan terkesan Anies memakai politik belah bambu pada para mahasiswa itu. Satu dipuji, satu lagi dicap sebagai pesanan. Apapun putusan MK harus dihormati. Anies mungkin tak sadar itu. Entahlah, MK lebih suka pula mengabulkan gugatan dari para mahasiswa. Sebagai pemenang kedua Pilpres kemarin, wajar saja nama Anies Baswedan kembali mencuat pasca putusan MK yang menghapus syarat 20% pencalonan presiden itu. Artinya jalan bagi Anies untuk kembali maju Capres 2029 akan semakin terbuka. Tak ada lagi istilah cekal-cekalan seperti Pilpres lalu dan Pilgub Jakarta kemarin. Dengan syarat 20% saja kemarin Anies bisa maju, apalagi tanpa syarat. Cukup sebagai peserta pemilu saja, Anies sudah bisa diusung. 18 parpol peserta pemilu kemarin, Anies bisa melalui salah satunya, atau bisa juga bikin partai sendiri. Kalau akan maju capres melalui parpol non-parlemen, seperti Partai Umat misalnya, lebih baik Anies bikin partai baru. Efek ekor jas bisa langsung dinikmati oleh partai baru yang dibikin Anies itu. Tapi kalau ada partai parlemen yang bersedia mengusung, seperti PKS, PKB, atau Nasdem, bisa salah satu atau ketiganya kembali, lebih baik Anies maju capres melalui partai parlemen itu. Artinya tak perlu capek-capek lagi atau memulai dari nol. Kemungkinan partai baru Anies tak lolos peserta pemilu selalu saja terbuka, namanya politik. Pembicaraan seputar Capres 2029 akan selalu menjadi trending topik sampai tahun 2029 nanti, pasca putusan MK yang menghapus syarat 20% pencalonan presiden itu. Nama Anies Baswedan akan selalu mencuat di samping nama-nama lain yang berasal dari parpol. Tak sedikit juga yang ragu parpol akan benar-benar menghapus syarat 20% pencalonan presiden itu sesuai putusan MK tersebut. Sekaligus parpol berani mengusung kadernya sendiri dalam Pilpres nanti. Bayangan parpol berkumpul mengusung satu capres-cawapres selalu saja muncul. Paling lawan Prabowo nanti kembali Anies Baswedan juga, sebab mengusung calon presiden tak bisa sembarangan juga. Kalau sembarangan, jangankan mengharap efek ekor jas, yang terjadi justru efek buruk bagi parpol itu sendiri. Modal popularitas, elektabilitas, termasuk isi tas, tak bisa sekadar diuji coba semata. Anies Baswedan bisa jadi ditarik PDIP mewakili kubu oposisi. Kubu lainnya seperti Pilpres lalu yang terjadi 3 pasang mungkin sulit terwujud. Prabowo akan terlalu kuat untuk ditandingi kecuali Prabowo dianggap gagal memimpin sebagai presiden.